Salam, selamat pagi saudaraku semuanya yang pada pagi hari ini boleh dipertemukan Tuhan bersama dengan saya di udara di dalam renungan pagi yang diberkati. Hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk menerima berkat rohani yang akan Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Sebagai bekal, sebagai dasar kita memasuki hari yang baru ini. Puji Tuhan, sebelum kita beraktivitas dan sebelum kita terima berkat firman Tuhan, mari kita mengucap syukur bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu, naikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih untuk cinta, kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai istirahat kami, dan hari ini kami boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapati hari yang baru. Sebelum kami memasuki hari yang baru, kami kembali rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semuanya, supaya berkat firman-Mu pada hari ini benar-benar menjadi berkat. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan terambil dari suratan Filipi pertama ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Filipi 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, sebuah ucapan syukur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi atau dikatakan surat Filipi adalah tulisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Sekalipun Paulus dalam kesulitan dan tekanan yang begitu berat, dia tetap bersukacita. Dia mampu memfokuskan tujuan hidupnya dengan benar. Kehidupan bukan hanya berkaitan dengan soal kepuasan diri, keberhasilan, atau pencapaian, tetapi juga menyangkut bagaimana menunaikan tugas panggilan dari Tuhan. Surat Filipi ini mencerminkan sikap Paulus sebagai utusan Injil. Dia tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, namun pandangannya terarah pada bagaimana Injil diberitakan. Cara pandang yang luar biasa ini membuat Paulus tetap bersukacita saat menghadapi kesulitan. Dia lebih mengutamakan memperhatikan orang lain sehingga ia mampu melihat karya Tuhan dalam diri umat Allah. Itulah sebabnya ucapan syukur terus mengalir dalam hidupnya di sepanjang waktu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana kita menyikapi kesulitan? Apakah kesulitan membuat kita mengeluh dan mengasihani diri sendiri? Marilah kita belajar meniru sikap Paulus yang tetap berfokus pada karya Tuhan, yaitu persekutuan dalam berita Injil. Walaupun sedang menghadapi kesulitan, apakah kita mampu untuk selalu bersyukur ketika kita menghadapi kesulitan? Apakah kita mampu memfokuskan pandangan kita pada karya Tuhan
dalam diri orang lain dan senantiasa bersyukur serta tidak terjebak untuk bersikap egois. Saudaraku, akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk menengok ke belakang. Selama tahun 2022 ini, apakah kita mampu melihat pekerjaan Tuhan, baik dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain? Dan yang lebih penting, apakah kita bisa bersyukur saat melihat karya Tuhan dalam diri orang lain? Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat jemaat yang ada di Filipi. Dia berdoa dengan sukacita karena melihat pertumbuhan jemaat yang ada di Filipi. Paulus menyadari pentingnya karya Tuhan digenapi di dalam pelayanannya. Pada pagi hari ini, sudahkah kita bisa melihat karya Tuhan bagi orang lain? Mari pada pagi hari ini belajar untuk mengingat dan belajar untuk mengucap syukur. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat. Saya akan tutup renungan pada pagi hari ini dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Belajar dari kehidupan Paulus, meskipun Paulus di dalam kesulitan dan di dalam tekanan yang berat, dia tetap bersukacita. Dia mampu untuk bisa memfokuskan tujuan kepada hidup yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini kami akan berusaha untuk mencari cara pandang yang benar. Kami bisa terus bersukacita meskipun kami menghadapi kesulitan. Makasih Tuhan, biarlah karya-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat melihat karya Tuhan bagi orang lain dan kami bisa mengucap syukur. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, mengucap syukur setiap waktu dan bisa melihat karya Tuhan dalam diri kami sendiri maupun diri orang lain. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.